Akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Terima kasih, hari yang luar biasa kami boleh memulai lagi WBI, dan biarlah kami memiliki semangat yang baru. Kami boleh mengoreksi yang sudah pernah terjadi, dan kami minta ampun kepada Tuhan untuk segala kesalahan, dan kami juga minta ampun kepada setiap ibu-ibu, dan bila kami juga saling mengampuni satu dengan yang lain, untuk memperbarui di tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan satu kesempatan lagi Tuhan berikan, dan biarlah kami boleh, Tuhan izinkan, mengakhiri tahun ini dengan sukacita, dan kami boleh mendapatkan anugerah yang luar biasa. Terima kasih untuk keluarga, dan juga untuk keluarga tempat ini juga yang sudah menyediakan tempat. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami maknai hari ini sebagai hari sukacita, kami ketemu lagi, dan kami bersama-sama berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dasari kami dengan kebenaran firman Tuhan supaya kami kuat menjalani kehidupan kami dalam pertimbangan keputusan apapun. Tuhan jagai kami supaya kami tetap memiliki hati yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, keluarga kami, dan jemaat GBI Sleman nanti berkati oleh Tuhan. Segala roh jahat yang mengganggu dalam menyampaikan firman Tuhan ini dihancurkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami siap, dan yang percaya katakan amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan saat ini, dan kita tahu bahwa kita sudah di minggu kedua ya, kedua atau pertama ya? Kedua ya, yaudah minggu kedua lah kita anggap seperti itu. Jadi kita sudah nanti ketiga, empat, dan sebagainya, kita sudah memulai di bulan kedua lagi. Nah saudara, jadi ibu-ibu sekalian, kita bersyukurlah untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebagai ibu-ibu tidak mudah untuk mendampingi para suami yang memiliki karakter yang berbeda, tentunya memiliki latar belakang memang berbeda gitu ya. Nah puji Tuhan lah kalau kita boleh sampai hari ini adalah anugerah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, saya akan membacakan kita sekalian, kita membawa kita maksudnya untuk membacakan di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Tetapi kita ingin baca, makanya saya pakai handphone membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang PINK. Ya, PMK. Nah boleh yang terjemahan baru nggak apa-apa, saya juga akan membacakan itu. Nah lebih gamblang untuk di terjemahan ini. Nah terus sekalian, bahwa tahun ini kita akan fokus kepada tahun di mana kita akan masuk kepada fokus kepada SDM. SDM itu adalah sumber daya manusia. Saya pengen nanti dalam setiap kegiatan itu apa-apa yang bisa kita lakukan dalam kegiatan dijadwalkan, nggak apa-apa. Namanya kan kita merintis dengan pemberdayaan semua umat begitu ya. Misalnya doa mau firman boleh dilakukan secara BBI ya, doa pembukaan sudah, kemudian doa persembahan. Nah itu coba di apa? Jadi per orang dapat giliran gitu ya. Nah tentunya nanti kita akan bertanya bisa nggak atau enggak. Nah lama-lama kan bisa gitu ya. Nah supaya terjadinya nanti kita akan lebih menanggung semua itu kalau memang dengan banyak tenaga itu lebih ringan begitu ya. Jadi itu tujuan saya, dan semua komisi nanti saya harapkan seperti itu. Makanya pada tahun ini kita membentuk namanya kelompok jemaat. Nanti ibadah raya saya akan sampaikan lebih gamblang lagi, tetapi gambarnya begini. Saya ingin kita itu akan ditata dengan lebih baik lagi secara wilayah gitu. Jadi ada nanti koordinator wilayah yang itu membawahi jemaat-jemaat yang ada anggotanya di wilayah tertentu. Nah kalau tahun-tahun yang lalu itu kita memang rumah besarnya itu Komsel ya, Komsel begitu. Tetapi rumah besar di tahun 2023 itu strategi kita adalah sebagai wilayah ya. Jadi di wilayah itulah nanti ada Komsel, kemudian ada pemberdayaan informasi jemaat, kemudian ada lagi untuk mobilisasi jemaat, dan ada regenerasi. Jadi supaya nanti di perwilayah itu kita ada tugas-tugas selain ada Komsel tujuan kita. Tetapi kalau memang Komselnya memang sulit untuk berjalan, tetapi melalui kegiatan yang nanti akan diatur per wilayah, nanti ada pengaturan untuk tugas-tugas pelayanan jemaat gitu ya. Ada pelayanan diakonia, ada pelayanan kategorial gitu ya, yang kita coba jadwalkan. Jadi wilayah-wilayah itu
bergeraknya nanti memang menujunya kepada kelompok sel yang sifatnya ibadah. Nah, di dalam kelompok sel itu ada penginjilan, ada pengajaran, kemudian ada penggembalaan, ada di situ komsel ya. Tetapi selain komsel, yang pertama, kedua itu ada informasi untuk penggalangan jemaat, untuk sumber dayanya, untuk diabdikan apa. Contohnya kalau wanita itu di setiap minggu tentunya kita kan ada banyak pernak-pernik dalam ibadah ya. Dalam sebelum ibadah itu ada mulai dari latihan, karena latihan kita fokuskan kepada minggu pagi, berarti ada kebutuhan apa ini anak-anak kita untuk diperhatikan gitu ya. Jadi secara ibu-ibu lah para wanita gitu ya. Nah, nanti di setiap wilayah itu kita akan giliran gitu. Ada juga penataan bunga, ada penataan taplak meja. Nah, kalau kita tidak fokus kepada penggalangan SDM itu kan nggak muncul sesuatu yang baru. Jadi yang kita dapati bunga itu sampai Tuhan datang ya itu saja. Misalnya taplak meja ya memang berpindah-pindah, tetapi ya itulah yang kita punya. Nah, maksud saya ketika ada satu ide-ide daripada jemaat yang muncul di SDM wilayah itu, nanti mungkin ide mereka juga bagus gitu ya. Nah, selama ini ya kita yang punya ide mungkin lama-lama juga out gitu ya, udah overload gitu. Maksudnya ide apa lagi ya? Kita udah puter-puter gitu ya. Nah, mungkin ketika ada jemaat yang kita rekrut di wilayah tertentu yang selama ini memang tidak terlalu aktif, ternyata dia lumayan potensial. Nah, tujuan kita begitu ya. Jadi dengan begitu nanti, nah medianya adalah dengan cara informasi apa kembali yang disampaikan di itu ya, kita akan follow up di dalam wilayah. Jadi lebih cepat begitu ya. Nah, dengan penugasan nanti kan lebih tertib ya, teratur. Kalau cuma diumumkan, selama ini kan diumumkan sering ya, ngumumin masalah ini udah sering beberapa kali, ngumumin ini udah sering gitu ya, tetapi memang nggak ada follow up karena nggak ada penugasan, betul ya. Jadi ketika informasi itu disampaikan harus ada yang meneruskan, itu namanya koordinator wilayah gitu. Jadi wilayah kita ada tugas kayak gini nih, nah bagaimana kita untuk ambil bagian dalam hal ini, ada ide, nah gitu. Nanti ke wilayah lain juga begitu. Nah, nanti ketika wilayah itu ada komsel udah jalan, maka nanti akan ada penginjilan, ada pengajaran, ada pengembalaan. Nanti toh kan ada simpatisan yang masuk, ada jiwa-jiwa baru yang kita layani, dan nanti prediksi atau proyeksi ke atas itu ke depan, maksud saya itu di dalam wilayah itu akan bisa nanti misalnya tidak cuma satu komsel, bisa 2 komsel gitu ya. Jadi seperti itu supaya apa yang disounding di mimbar itu boleh terrealisasi dengan cepat. Wujudnya adalah perpanjangan tangan begitu ya. Nah, kalau kita saja kita udah kewalahan. Maksudnya saya minta tolong ini ya udah terlalu sering minta tolong sama dia. Saya minta dikoordinasi udah sering gitu ya. Nah, ketika wilayah modelnya semoga memacu untuk yang baru-baru untuk bisa ambil bagian. Nah, nanti untuk kelompok kecil saya pikir kalau cuma berdoa makan saya pikir bisa. Tetapi kalau doa misalnya syafaat di gereja kan takut juga ya. Orang kita yang sering ngajak kadang-kadang jiper juga kok ngomongnya itu ya. 1 menit baru mulai lega gitu ngomong gitu. Khotbah juga begitu, renungan juga begitu, bersaksi juga begitu. Bersaksi awal-awal kan bisa keder juga gitu ya, ngomong apa gitu takut. Lama-lama itu apa ngomongnya bisa panjang itu, susah dihentikan sampean gitu ya. Kayak lewat jalan tol gitu. Nah, artinya potensi seperti ini yang kita akan kembangkan. Tujuan dasarnya adalah supaya jemaat ini boleh bertumbuh, dan kalau bertumbuh kan mesti berkembang, berbuah, betul ya. Nah, buah daripada kekristenan kita apa? Pasti yang paling nilai tertinggi adalah melayani itu. Jadi buah tertinggi daripada lahir baru, kemudian ya murah hati dan kemudian pengen melayani. Nah, itu yang memang dicari oleh Tuhan. Nah, kita pengen semaksimal mungkin ada karakter tertentu yang memang ya sudahlah, saya membantu secara belakang saja. Itu juga pelayanan begitu. Jadi tidak mesti tampil sebagai tim PW atau yang terlihat, tetapi yang tidak kelihatan itu juga melayani. Nah, ketika kita mobilisasi dengan baik, saya pikir itu kita akan lebih ya, kalau cuma satu api kan lama itu kebakaran. Tetapi kalau beberapa titik api ada di wilayah-wilayah itu serempak, misalnya kita akan doa keliling. Nah saya berharap sih mulai minggu depan ketika memulai segala sesuatu yang kita akan mulai, kita doa keliling juga bisa. Ada masuk di dalam kegiatan kelompok sel yang akan dimulai. Tentu dimulai
tidak cuma doa keliling, tetapi orang-orang yang di wilayah kita doakan setiap hari. Jadi para koordinator wilayah itu menggerakkan tim intinya di wilayah itu yang cukup bisa diajak ngobrol, ya kita doakan ya. Nah, nanti sambil perdana itu mungkin untuk materi doa syafaat juga kita masukkan itu ya Bu Marta ya, kita masukkan untuk wilayah-wilayah tertentu supaya dijangkau oleh roh Tuhan begitu. Jadi ketika kita mulai dengan begitu, kita ikat segala roh-roh yang mengganggu kadang-kadang itu perlu, sehingga ketika kita telepon sama dia. Nah, kalau mau mulai mungkin dengan doa juga bisa. Tuhan Yesus, saya mau menelpon keluarga ini supaya Tuhan gerakan hatinya untuk merespon dengan baik begitu ya. Nah, kadang-kadang kalau tidak kita doakan itu daging ketemu daging, kadang-kadang nggak mau ya gitu-gitu, saya pengen duduk tenang saja. Nah, ketika kita udah doa mungkin ada kegerakan Allah yang luar biasa. Nah, ketika setiap lini-lini dalam wilayah itu bergerak sama-sama, nah, saya pikir akan menggebrak luar biasa. Itu impian saya sebagai gembala di tahun 2023. Nanti akan sounding terus mengenai ini. Mari kita akan baca tadi yang berjudul, saya kasih renungan hari ini. Kita tidak lama-lama ya, karena ada beberapa acara di perdana ini. Ya, di dalam Amsal 38-9 mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, TB-nya ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, sekarang kita baca di BIMK-nya ya. 1, 2, 3, jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta, dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Saya percaya ibu-ibu sekalian, bahwa Tuhan itu akan bisa memfasilitasi kita, itu tergantung kepada satu, motivasi kita. Ketika anak meminta sesuatu kepada mamanya, "Mah, aku beliin ini dong." Nah, tujuan kamu apa, nak? Sekarang kita berpikir tentang tujuan hidup. Ibu sekalian, kita memiliki tujuan hidup yang itu benar-benar memuliakan Tuhan atau enggak? Karena kita hidup itu untuk Kristus, sedangkan kematian itu adalah sebuah keuntungan. Jadi kembali lagi, kalau kita itu sebagai orang berdosa, manusia diciptakan untuk mempermuliakan Allah sejak dari surga jatuh. Nah, ketika di bumi tujuan Allah adalah menyatukan kembali, mengembalikan kemuliaan kepada manusia. Manusia yang mulia selalu berfokus kepada bagaimana menyenangkan hati Bapa, bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana melayani Tuhan. Nah, pernahkah kita berpikir ibu-ibu sekalian, Tuhan, saya mendoakan ini, tujuan saya apa? Betul nggak? Jadi harus ada kebenaran iman yang ada di dalam. Ketika saya memiliki ini, Tuhan, saya bisa mendidik anak dengan baik, memberikan sekolah yang terbaik. Nah, kita tahu bahwa sekolah yang terbaik itu swasta. Dan kita sebagai umat Kristen tentunya swasta Kristen lah yang menjadi pilihan. Tetapi kan aduhai itu, namanya biayanya itu sampai biayaan, cari kemana-mana setiap mau bayar sekolah. Nah, sehingga ketika Tuhan memantau hati kita, oh, ibu ini berdoa sungguh-sungguh, dia pengen diberkati oleh Tuhan untuk memberikan pendidikan rohani yang terbaik buat anak-anaknya. Saya percaya Tuhan dengar itu. Jadi saudara sekalian, kita sekarang yang kedua adalah bayangkan, kenapa Tuhan jagai kita dengan kecukupan tadi bilangnya, betul nggak? Jadi di dalam TB itu dikatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Rezeki sudah Tuhan atur, percaya ibu-ibu? Tuhan sudah atur semuanya. Dan kemudian kebutuhan pokok kita, Tuhan akan kasih sesuai dengan akal pikirannya. Tuhan kasih kepada kita, dengan kemampuan kita, swadaya namanya. Jadi makanya Tuhan itu lebih memberkati, tidak sekedar apa yang kita doakan, tetapi memberkati apa yang kita lakukan. Nah, orang jahat aja, pencuri itu kalau rajin nyuri juga dapat banyak, betul nggak? Nah, apalagi kita orang benar gitu. Kan ada ayatnya, belajarlah kepada semut.
semut itu yang kita pelajari apa ibu-ibu sekalian? Dia itu berinvestasi. Pada saat musim panas, dia mengumpulkan makanan. Pernah nggak tempat lubang semut? Di sini saya jarang ketemu nih, karena kayak gini semua nih. Kalau di kampung tuh sampai tinggi loh. Pernah ya? Yang di gereja tuh sampai segini tuh. Itu gimana caranya bikin menara kayak gitu? Ya. Nah setelah itu musim hujan, itu kan pasti ketutup itu. Tetapi dia ada di lubang sana, banyak dengan makan. Nah, kita berpikir yang seperti itu tidak gitu. Memang Tuhan kasih kecukupan, tetapi Tuhan juga berpikir bahwa kenapa Tuhan sekali waktu berbicara tentang talenta itu harus dikembangkan, yang sifatnya laba. Satu harus beranak 1, 2, sampai 5. 2 harus beranak 2, 3, sampai 5. 5 harus beranak lebih lagi. Ketika dia memendam satu talenta itu Tuhan murka. Artinya kita itu membutuhkan satu kegerakan yang pertumbuhannya itu kelihatan gitu sebenarnya. Nah makanya saya berupaya bagaimana memediasi setiap talent yang ada di dalam jemaat kita dalam bentuk wilayah, dalam bentuk kecil-kecil tadi supaya terlihat begitu loh. Nah kalau 5 orang masa masih takut sih untuk doa saja begitu ya. Nah, mari Bapak silahkan untuk berdoa. Haleluya, saya serahkan kepada Ibu saja. Gitu ya. Kita pikir sudah mulai berdoa, ternyata diserahkan kembali kepada Ibu. Bagaimana Bapak sebagai kepala rumah tangga untuk bersaksi? Oh ya puji Tuhan, untuk kesaksian saya serahkan kepada istri saya. Nah begitu lagi ya saudara. Nah kita pengen juga orang-orang itu tidak cuma waktu di post tertentu dengan teman-temannya dia bisa ngobrol panjang lebar ke sana kemari, tetapi untuk kesaksian dalam rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan juga bisa ngomong begitu ya. Nah kalau dagang aja pinter, masa nggak bisa sih ngomong bersaksi tentang sebuah kehidupan tentang berkat Tuhan? Pasti bisa. Nah gitu. Nah kemudian Tuhan itu akan kasih sesuai dengan ukuran hati kita. Makanya hati kita itu yang tahu persis hanya Tuhan. Nah sekarang yang terakhir nih ibu-ibu sekalian, coba ibu-ibu bayangkan. Seandainya seperti lagunya Opi, jika kalau apa tuh? Ya itu gimana lagunya Bu? Kalau andai aku ya andai aku ingin jadi kaya gitu ya. Nah kita bayangkan begini, satu kali saya juga pernah beberapa kali survei dan juga mensurvei saya juga ini ya, artinya kenapa Tuhan kasih sebuah keterbatasan kepada saya, kepada ibu-ibu sekalian. Pengennya kita itu kan nggak segini, betul nggak? Ibu-ibu tentunya pengen lebih lah. Kalau bisa gaji bapak itu tambah, kalau bisa itu ibu yang tadi sudah bersaksi itu bertambah-tambah. Kemudian buat kita sekarang juga kalau bisa tuh naik lah sesuai dengan kurs, sesuai dengan bayaran anak sekolah kan begitu ya. Jadi sesuai dengan harga bayam, nah begitu. Nah kita tentunya pengen seperti itu, dan kemudian kadang-kadang kita merasa nggak ngecapai itu. Tetapi suatu saat juga Tuhan akan kasih sebuah kemuliaan. Pernah nggak kita dimuliakan di keluarga besar atau di masyarakat? Kita bayangkan aja, gak usah ngomong. Tetapi hati saya beda. Waktu di Tanah Abang Bu, pegang 10.000 nih, yang tinggal bisa pulang doang, atau 5 juta di sini. Kita model jalannya beda nggak kira-kira? Kita nawarnya aja udah beda loh sama yang punya toko itu. Kan ini berapa? Beda sama ini berapa ya kan? Iya, maksudnya yang kita punya itu ternyata banyak mengubah karakter. Itu yang Tuhan pengen jagain kita. Amin. Setuju nggak? Nah makanya ukurannya tuh gini. Kalau kelebihan jangan sampai lebih banget, dalam artian kata Tuhan apa? Jangan sampai kita tuh menolak Tuhan. Ada orang-orang yang secara pendidikan dia juara terus, secara bisnis dia berhasil terus, kemudian dia adalah keturunan orang yang begitu. Orang kayak gini untuk takut kepada Tuhan sulit. Dan saya melihat ada beberapa orang yang memang dari awal itu berjuang sendiri, ketika sukses dan dia tidak ada dalam lingkup orang-orang beragama, dia sulit untuk diajak beragama, agama apapun.
yang merasa ya aku sendiri yang berjuang. Saya nggak pernah melihat Tuhan itu ikut-ikut angkat bata sama saya, ya nggak mungkin kan. Tetapi dia punya alibi seperti itu. Tetapi beda dengan orang-orang yang memang dia naik tangga atas, kemudian dia pernah mengalami ada di bawah. Itu mentalnya beda. Yang paling Tuhan jaga itu bukan harta kita, tetapi hati kita. Amin. Nah, waktu itu kita sempat ngobrol, ibu-ibu, kalau punya suami itu pengen yang ganteng banget, yang kaya banget mendadak begitu, yang kerjaannya tuh wah parlente, yang setiap minggu itu keluar kota, tetapi kirim ke rekening kita tuh puluhan juta gitu. Telepon anak, nak kamu pengen gadget yang terbaru ya? Ya udah sekarang pesen, nanti papa langsung bayar. Yang suka begitu, ada yang seperti apa? Spontan dalam 1 menit kurang, saya pengen yang kayak gitu pak. Tetapi ada beberapa temen yang pernah mengalami seperti ini, ternyata enggak ya. Keluarga ini juga pernah bersaksi, Bu Sinta itu, Bapak Freeport pulang aja. Orang banyak pengen ke Freeport ngerti nggak? Ini suruh pulang. Nah berarti ukuran kita itu seperti apa? Iya nggak? Aduh, setelah suami punya kerjaan selalu keluar kota, saya malah nggak enak, nggak nyaman. Pengen telepon terus, pengen video call terus, kan gangguin orang kerja. Tetapi di rumah terus, ya nggak juga. Kita omelin terus kan Bu ya? Oh di rumah terus. Iya. Akhirnya Tuhan kan atur, betul nggak ya? Atur kadang-kadang ya banyak rezeki, ya sempat kemana ya, Tamasya, gitu. Tapi kadang-kadang juga kering. Mau ke KFC aja mesti satu keluarga beli satu doang. Bawa nasi dari rumah kan begitu ya. Ayamnya dimirip-miripin aja Bu ya. Kita keluarin dari tas, nggak ada kan. Kita pengen cari tempat itu yang tempat makannya jauh daripada kasir. Cari aja yang tempat saung-saung kayak itu jauh dari kasir. Kita keluarin semua itu. Banda dari rumah itu. Pesennya cuma 1-2. Karena kan pengen rekreasi. Sebenarnya orang makan jauh itu apanya sih? Bukan makanannya. Saya di Siliwangi itu banyak dari ujung ke ujung itu makanan segala ada. Saya pengen cari Pitara, saya cari ke Sawangan. Kan pengen ngobrol. Nah terakhir saya punya kekhasan kami jalan berdua ini karena Jaya Senama ya udah susah diajak. Berdua aja. Dia pengantin baru. Jadi kita ngobrol aja di jalan itu. Ngobrol kan banyak tuh luas-luas itu ya. Mau makan kan tadi masak nasi. Udah nggak jadi. Ini serius. Nah akhirnya masuk lagi ke rumah ya. Ya ternyata itulah kebutuhan yang cukup kayak gitu. Iya. Nah, daripada makan berdua pesen cuma 1. Iya kan. Nah, jadi itu adalah sebuah kenikmatan hidup itu kalau memang mensyukuri. Jadi ternyata cuma lihat Margonda yang jalan yang sudah mau selesai itu udah seneng gitu lihatnya itu, padahal lewat video kapan gitu ya, kayaknya seneng lihat Kartini itu udah bagus jalannya sampai GDC, liatin alun-alun, nggak boleh masuk orang harinya beda, jalan terus akhirnya muter lagi. Saya rasa aduh, saya pikir saya belum tua, tetapi kok udah berdua-dua aja gitu ya. Saya pikir ini adalah menghargai anugerah Tuhan. Makanya saya pikir begini saudara, kenapa Tuhan itu tidak boleh kita iri hati? Karena ini ukurannya. Ketika kemuliaan orang ditempatkan ke kita, belum tentu kita kuat. Contoh kata, wah kayaknya enak jadi wali kota ya. Gajinya cuma segini, tetapi banyak dari sini gitu ya. Coba disuruh dudukin situ sehari juga nggak kuat kita. Jadi saya berpikir, kami sebagai gembala juga mulai berpikir itu, di Depok cukup banyak gereja. Ada yang gede, ada yang setengah, ada yang sedang begitu ya. Tetapi ketika kita saling bersaksi di dalam forum tertentu, ternyata semua gembala hamba Tuhan memiliki kemuliaan dan tanggungan atau ujian sendiri-sendiri. Nah akhirnya balik lagi seperti saya pernah saksikan, kalau saya disuruh ngulang kehidupan ini lahir kembali, memilih jalan hidupnya seperti apa, mungkin memilih yang sama.
karena terlalu sudah habis-habisan kita bayar harga, dan kita nggak mau ngulangi sesuatu yang beda. Enggak, kita teruskan saja sampai selesai. Karena apa? Bentukan Tuhan itu akan berakhir dengan kemuliaan. Amin. Jadi Ibu sekalian, saya melihat kita semuanya berjuang dengan versi yang berbeda. Kita tidak bisa melihat, oh lebih enak sana, lebih enak. Coba kita tuker guling dah, sebulan dah. Ini nggak boleh memang. Tuker guling suami. Misalnya, ulama masih enakan Pak Posman, begitu sih Bu Marta. Serius. Iya, kadang kita pikir, aduh, suami lu enak banget ya, kayaknya orangnya diem, lu nggak tahu aja diemnya lemeng gitu. Kan ada juga. Nah akhirnya berpikirnya, ya sudah, ini adalah anugerah Tuhan dengan suami yang ada dan anak-anak dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita. Yang penting ucapan syukur kepada Tuhan. Saya pikir bapak yang baik itu, kalau anaknya dikasih yang kurang baik pun tetap bersyukur, lama-lama bapak yang baik nggak tega. Itu juga gitu kan sama anak yang disuruh apa juga mau, disuruh apa-apa juga mau, nggak membantah. Rasanya jiwa raga kita pengen kasih sama dia. Tetapi kalau anak kita kasih udah gede, nilainya pun juga masih ngomel, lebih gede lagi masih ngomel lagi, masih kurang cukup, rasanya kita berhenti saja lah untuk kasih apa sama dia. Ibu sekalian, mari memiliki mental untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan itu saya sampaikan, kita akan berdoa. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Berikan hati yang baik kepada kami, para wanita ini Tuhan. Karena kami memiliki pekerjaan dan juga apa-apa yang harus kami atur dalam rumah tangga kami. Karena kami sebagai penolong, tentunya banyak hal, banyak segi, celah-celah yang harus kami tutupi. Kami tidak lagi memandang bagaimana kelemahan pasangan kami, tetapi kami ingin melihat bahwa inilah yang Tuhan berikan yang terbaik. Dan kami ingin bersyukur, dan kami memberikan doa-doa kami kepada Tuhan. Kiranya keluarga kami tetap ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Buat kami Tuhan, untuk tetap mengucap syukur dengan yang ada. Kami ingin yang terlalu tinggi mungkin, tapi kami tidak pernah membayangkan bahwa posisi yang tinggi akan banyak anginnya, akan banyak liku-liku kehidupan, akan banyak serangan, banyak ancaman. Tetapi Tuhan taruh kami di dalam posisi kecukupan, yang artinya apapun yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Dan kami memiliki kebutuhan yang berbeda tentunya satu dengan yang lain, karena anak-anak kami pun jumlahnya beda, umurnya pun beda, pendidikan mereka beda, dan kami pun juga memiliki usaha yang berbeda-beda. Tetapi kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan selalu berharga di mata Tuhan, dan kami ingin berusaha setiap kata ucapan kami selalu memberikan ucapan syukur daripada meminta terus. Dan kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan yang mengasihi kami sebelum kami meminta pun Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kami kalajengking atau batu, tetapi Tuhan akan memberikan kami roti yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan untuk ibu-ibu semuanya hari ini sampai Tuhan datang yang berkat. Saya katakan amin, puji Tuhan. Pengumuman hari Jumat depan saya tidak ada di Indonesia. Waktunya Google pada saat ini Tuhan mengaminkan saya pada saat ini dan tidak ada waktu koordinasi dengan dunia di mau tidak saya pasang saya akan jadi kemarin kita sudah rapat di